Setelah cukup lama menanti, akhirnya sebentar lagi publik tanah air akan segera bisa melihat Kevin Dykes berseragam Timnas Indonesia. Ya, tayangnya foto Kevin Dykes yang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bak sebuah klimaks yang sudah lama tertahan. Gimana enggak? Karena kekuatan foto jabat tangan itu ibaratnya setara dengan kalimat mantra Fabrizio Romano, "Here we go". Tiap kemunculan foto ini pun ketika itu juga jadi kabar yang melegakan bagi fans Timnas Indonesia. Tentu bagi mereka yang sudah mendukung tim nasional sejak era kepemimpinan Iwan Bule, pasti sudah tahu kalau Kevin ini bukan nama yang baru. Dan Sintayong pun sejatinya sudah menginginkan kedatangan Kevin sejak awal ia melatih Indonesia di tahun 2020. Namun ketika itu, meskipun Kevin sendiri menyatakan keterbukaan, ada beberapa kendala yang mengakibatkan prosesnya ditunda hingga akhirnya bisa dititik sampai seperti sekarang. Tapi di lain sisi, kehadiran Kevin Dykes ke timnas ini sekaligus membuat nama pemain lain berpeluang kehilangan tempat. Ya, Rizky Ridho menjadi nama yang kemungkinan besar akan tergeser berdasar pada starting line up pilihan Sintayong di bulan Oktober lalu. Di dua pertandingan melawan Bahrain dan Cina, Coach Shin tak menjadikan Rizky Ridho sebagai starter pada dua laga itu dan memilih dua JIZ, Jordi Amat dan Max Hilgers ketika melawan Bahrain. Bahkan ketika Jordi Amat absen melawan Cina akibat cedera, pelatih asal Korea Selatan itu justru memaksakan Kelvin Verdong untuk bermain sebagai bek tengah. Tapi meski tak dijadikan starter di dua laga kemarin, Rizky Ridho tetap mendapatkan menit bermain melawan Bahrain dan juga Cina. Tak dapat dipungkiri, memang sejauh ini tim asuhan Sintayong sudah memiliki banyak bek mulai dari tengah, kiri maupun kanan. Selain nama Rizky Ridho, Muhammad Ferrari pun mungkin jadi opsi paling disayangkan jika harus kehilangan posisinya di lini belakang Timnas Indonesia. Meski cukup sering dimainkan sebagai super sub, keahlian Ferrari yang cepat beradaptasi dengan ritme pertandingan jadi keunggulan bek yang juga bermain untuk Persija tersebut. Yang jelas baik Ridho dan Ferrari punya bagian penting di tubuh tim merah putih. Jelas tidak akan mudah bersaing dengan nama-nama diaspora seperti JIZ, Max Hilgers hingga Kevin Dykes. Namun demikian sepak bola sungguh sangat dinamis. Ada kalanya pelatih memiliki intuisinya sendiri tentang bagaimana komposisi terbaik untuk anak asuhnya. Cedera dan akumulasi kartu yang biasa terjadi dalam sepak bola bisa menjadi momentum buat Ridho dan Ferrari untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk mengisi posisi utama. Dinamika kesebelasan juga sangat umum termasuk masalah usia. Jordi Amat yang sudah tidak bisa dibilang muda lagi dan Ferrari serta Ridho jelas menjadi dua kandidat paling kuat untuk meneruskan perjuangan dari para pemain senior. Tapi meski kans Rizky Ridho tergeser cukup besar, siapa sangka Kevin Dykes justru begitu mengidolai bek tengah Persija Jakarta itu. Alasan dibalik kekaguman Kevin Dykes pada Rizky Ridho tak lain adalah penampilan konsisten dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki pemain berusia 22 tahun tersebut. Dengan postur tubuh yang ideal dan teknik yang mumpuni, Rizky Ridho dinilai telah menjadi pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia. Bahkan Kevin melihat bahwa potensi besar pada Rizky Ridho bisa untuk berkarir di level yang lebih tinggi, yang menurutnya Rizky sudah sangat layak untuk bermain di kompetisi Eropa. Ya, memang patut diakui, Rizky Ridho memang menunjukkan performa yang luar biasa di sepanjang karirnya. Pemain didikan Akademi Persebaya Surabaya itu tampil konsisten ketika dipercaya oleh Coach Sintayong. Bahkan Rizky Ridho selalu mendapatkan kesempatan bermain, entah sebagai starter atau pemain pengganti di lini belakang Timnas Indonesia di tengah gempuran banyaknya pemain naturalisasi. Sejauh ini pun Rizky Ridho sudah mengoleksi sebanyak 35 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Di level junior, Ridho juga pernah menjadi kapten Timnas Indonesia U23 saat meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Tak hanya memiliki skill individu yang mumpuni, Rizky Ridho juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga mudah beradaptasi. Dengan potensi yang dimilikinya, bukan tidak mungkin Rizky Ridho akan mengikuti jejak para pemain Indonesia lainnya yang sukses berkarir di luar negeri. Dan seakan merespons ajakan Kevin Dykes, sebelumnya Rizky Ridho memang belak-belakan bertekad untuk berkarir di luar negeri mengikuti rekan-rekannya. Bagi pemain Persija Jakarta tersebut, berkarir di luar negeri ternyata sudah menjadi impiannya sejak lama.
Pengakuan terkait kemampuan Rizky Ridho memang tak hanya datang dari Kevin Dykes. Hampir seluruh pendukung timnas pasti juga mengetahui kualitas dari bek berusia 22 tahun itu. Rio Fahmi yang merupakan rekan Rizky Ridho di Persija Jakarta dan timnas Indonesia U23 juga mengatakan kalau rekannya itu mempunyai kualitas yang luar biasa. Dengan banyaknya desakan agar dirinya abroad, Rizky Ridho pun mulai bisa melirik klub-klub luar negeri, terutama Eropa, untuk pelabuhan selanjutnya. Klub Eropa pertama yang bisa dilirik Rizky Ridho adalah Slavia Praha. Ia bisa bergabung klub tersebut karena sosok rekan setimnya di Persija, yakni Ondrej Kudela. Sebelumnya, Kudela sempat tertarik membawa Muhammad Ferrari ke Ceko pada 2022 lalu. Tapi kini bek gayek Persija itu bisa mengalihkan pandangannya ke Rizky Ridho yang dianggap lebih baik. Selain Slavia Praha, bukan rahasia lagi kalau pemain Indonesia membutuhkan koneksi untuk berkarir di Eropa. Karenanya Rizky Ridho bisa mencoba untuk bergabung dengan FC Vidander yang dimiliki Sihar Sitorus. Selain karena koneksi, kemungkinan Rizky Ridho bisa tampil reguler di FC Vidander pun terbilang besar. Mengingat klub tersebut tak memiliki banyak bek tengah dan menggunakan formasi 3 bek. Selain itu, Liga Belgia juga ramah dengan para pemain muda, sehingga Rizky Ridho bisa berkembang jauh jika bergabung dengan FC Vidander. Kemudian beralih ke klub Slovakia, Rizky Ridho juga bisa menggunakan koneksi rekan setimnya di Persija, Witan Sulaiman, untuk mencoba peruntungan bergabung AS Trenčín. Rizky Ridho bisa mencoba peruntungan di AS Trenčín karena Liga Slovakia terbukti ramah pemain Indonesia yang telah dibuktikan oleh Witan dan juga Egy Maulana Fikri. Di samping itu, AS Trenčín musim ini tak memiliki banyak bek tengah, yakni hanya 4 bek. Karenanya Rizky Ridho bisa berpeluang mendapatkan menit bermain mumpuni di klub tersebut. Ya, terlepas dari apapun, kehadiran Kevin Dykes tetap menjadi hal yang paling ditunggu oleh publik tanah air. Bagaimanapun nasib pemain seperti Rizky Ridho atau Ferrari, yang jelas Coach Shin adalah yang paling tahu soal taktik dan strategi untuk anak asuhnya. Semoga apapun dan bagaimanapun racikan Sintayong, hal itu dapat membawa Indonesia menanggalkan nama untuk pertama kali di ajang Piala Dunia.